Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang strategi untuk membuat judul pada PKM 2020 ini. Yang pertama, nah ini jangan membuat judul-judul yang konvensional. Seperti ini, ciri-cirinya judul itu sudah umum, sudah aus atau usang, tidak menarik, tidak memiliki kekhasan, tidak berdaya goda, tidak berdaya pragmatik. Jadi kalau bikin judul itu yang ini kontroversi, yang menarik, yang aneh, yang orang kalau ngelirik itu, kalau baca itu, loh ini apa ini tentang apa gitu. Nah, jadi tarikannya besar, jadi menarik. Itu kalau bikin judul. Nah, gini, seperti ini contoh-contohnya. Perbandingan bank pemerintah dengan bank swasta di Jatim ini sangat amat biasa ya. Biasa gitu. Uji beda kinerja Depak dengan Dignas ini biasa. Jadi kalau dibikin menarik, mungkin ya, biar menarik. Bank pemerintah vs swasta, why not? Nah, gitu. Jadi ada apa kata-kata yang menarik di situ. Dan ini contoh-contohnya pertentangan terhadap status hukum anak yang dilahirkan beda agama. Misalkan kalau dibuat judul yang lain, gini, anak status hukum anak yang dilahirkan beda agama. Anak beda agama haramkah? Nah, itu kan kontroversi ya, menarik orang untuk membaca. Nah ini, judul PKM non-konvensional, seksi, tipikal, berpenciri, menggoda, kebaruan. Ini kebaruan nih, yang terupdate. Tadi ada yang tanya tentang prostitusi ya. Kalau prostitusi itu ya itu bisa masuk skema pengabdian masyarakat, yaitu apa? Memberi pelatihan-pelatihan kepada para pekerja seks komersilnya itu. Kalau dimasukkan ke skema lain mungkin agak sulit ya, karena skema lain itu misalkan penelitian pun nggak bisa karena kita teknik sipil. Kalau digabungkan ke PSK mau meneliti apanya gitu. Kemudian kalau skema PKM teknologi juga kurang masuk. Kewirausahaan mau wirausaha ini jasa PSK nggak bisa masuk. Ya, jadi yang masuk ke ini skema PKMM. Nah, kemudian contoh-contohnya ini PKMPE, contoh penelitian. Ini PKMP. Ya, contoh yang penelitian PKM penelitian. Ada judulnya itu cuma ini, resign. Nah, kalau kita baca ini kan resign itu mengundurkan diri ya dari suatu pekerjaan. Ternyata dia ini adalah merupakan singkatan dari resistive heating for lining degradation. Pre-treatment degradasi lignin jerami padi berbasis resistive heating pada pembuatan bioetanol. Ini kira-kira anak apa ini? Kalau nggak anak pertanian atau anak MIPA ya? Nah, ini. Tetapi membaca judulnya begini dengan singkatan resign itu aja sudah menarik orang. Loh, ini judul resign apa ini? Nah, gitu. Jadi menarik, judulnya itu harus menarik. Ini macam-macam penelitian, judul penelitiannya sampai nomor 5. Kemudian ini sosial humaniora, ini penelitian yang sosial, non-teknik. Nah, ini idling dan strategi kebudayaan kontemporer, rasionalitas tindakan penggemar JKT48, JKT48 dalam perspektif filsafat sosial itu by UGM. Nah, ini kan yang booming pada saat itu adalah JKT48. Kebetulan ini anak sosial, anak
filsafat. Ya. Jadi bisa diteliti. Kemudian ini ada pantang melupakan leluhur, bla bla bla. Ini juga konsep Melayu sebagai kerangka kebijakan luar negeri. Jadi bisa yang saat itu booming. Kalau sekarang yang booming apa ya? Kalau yang trending di YouTube, nah itu bisa. Tapi anak sosial humaniora. Cari yang trending di YouTube tapi anak teknik, nah itu bisa buat masukkan judul. Dan ini PKMP, ini ada tantangan atau persoalan, kemudian kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini kita gunakan kreativitas untuk menjawab permasalahan yang ada. Kemudian variabel-variabelnya apa saja yang mau diteliti, kemudian pemecahan masalah. Ditunjukkan pada metodologi penelitian. Ini baik sosial humaniora maupun eksakta. Kemudian yang menarik itu adalah gagasan unik dan belum pernah dilakukan. Kemudian ada sistematika penulisan proposal. Ini adalah screening pertama kalau teman-teman mau maju PKM. Jadi seleksi administrasi yang kemarin saya katakan, itu ini ditulis di A4. Kalau misalkan layoutnya teman-teman pakai folio, nggak bisa, harus A4. Kemudian TNR ini adalah Times New Roman, spasinya 1,15, marginnya adalah kiri 4, kanan atas bawah 3. Kemudian halaman sampul pengesahan daftar isi pakai penomoran I sama I2, I3, 4, 5, 6 di sudut kanan bawah. Kemudian main proposalnya ini maksimal 10 halaman dengan menggunakan angka Arab 1 sampai dengan 10 di sudut kanan atas. Ini nggak perlu diupload ya ini. Nah, ini. Yang tadi ini halaman sampulnya ya, nggak perlu diupload. Kemudian ini contoh-contohnya PKMP-nya. Nah, ini dibikin kayak poster gitu ya. Ini ada latar belakang, ada tujuan, ada metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Ini dibikin dalam 1 halaman, tapi semuanya sudah tercakup, ada semua di situ. Nah, ini seperti ini. Ini kan menarik sekali ya. Jadi orang melihat itu sudah tahu. Ini macam-macamnya contoh posternya. Nah, ini macam-macam kayak gini ya. Kemudian PKMK. PKMK adalah kewirausahaan. Dia tidak semata-mata berorientasi pada laba, akan tetapi lebih mengutamakan jenis komoditas usaha yang menunjukkan kepakaran tim. Komoditas usaha itu apa? Barang atau jasa. Satu modal dasar mahasiswa dalam berwirausaha dalam memasuki pasar. Dan ini silakan nanti teman-teman baca di mana? Di apa? PPT yang sudah saya share ya. Ini PKMK. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya PKMK. Ada loh yang bikin website. Nah, ini ada bikin website. Ada Kumak, kit uji merkuri dalam air dan kosmetik. Ini Mbak Nisa bisa masuk ke sini mungkin ya. Kemarin yang uji apa? Asam basa itu ya. Kemudian Mosafana, model laserasi vulva vagina, peraga praktik penjahitan. Ini orang kedokteran nih kayaknya. Kemudian penutup kompres mata, anti kantong panda UNER. Nah, ini kewirausahaan. Kalau kewirausahaan itu untuk kita sendiri. Jadi seperti Mas Afif tadi ya. Mas Afif tadi tanya tentang sambal wader. Tapi untuk usahanya Mas Afif sendiri. Jadi
kita yang bikin usaha gitu loh. Nah, kita yang bikin usaha. Kemudian kalau PKMT, di situ ada petani wader, mereka sudah bikin mereka punya ikan nyatok gitu ya, misalkan punya ikan nyatok. Terus Mas Afif punya ide bikin sambal. Terus ada alatnya, Mas Afif menciptakan alatnya untuk membuat sambal secara teknologinya. Itu PKMT. Karena ini apa sudah ada petaninya, profit. Nah, itu profit dan petani itu kan mencari untung ya. Terus kalau PKMM, jadi ibu-ibu yang non profit di sana, misalkan ibu-ibu ya, ibu-ibu yang tidak bekerja, tidak berpenghasilan, itu diajarin cara bikin sambal water itu masuk PKMM. Jadi kan mereka dari tidak berpenghasilan menjadi berpenghasilan. Kalau PKMT dari yang berpenghasilan, penghasilannya tambah naik dengan adanya teknologi yang kita masukkan ke mereka. Kalau kewirausahaan, kita punya ide, punya bahan, punya modal, kita bikin produk. Itu masuk ke PKMK. Ya. Kemudian ini PKMM, ini tadi yang saya bicarakan. Ini pengabdian masyarakat yang dari tak berpenghasilan menjadi berpenghasilan. Kemudian nanti ada mitranya, mitra-mitranya. Kalau PKMT tadi harus ada mitranya, ya mitranya adalah petani-petani tadi. Begitu juga dengan pengabdian masyarakat, juga harus ada mitranya. Kalau mitranya misalkan ibu-ibu PKK atau Karang Taruna, itu kan organisasi non-profit ya. Dan ini sistem penulisannya. Ini contoh-contohnya. Nah, ini nanti outputnya salah satunya seperti ini, poster. Ya. Ini PKMT, ada ipteknya, harus ada teknologinya, ada alatnya. Nah, ini yang kemarin meraih medali, ini judul-judulnya. Nah, silakan dibaca. Kemudian ada yang Karsa Cipta. Karsa Cipta ini berdasarkan karsa dan nalar mahasiswa bersifat konstruktif, meskipun karya tersebut belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain. Produk PKMKG harus sudah berada pada skala siap pakai dan fungsional, atau minimal skala prototipe siap diuji coba. PKMKG menekankan keaslian ide dan bukan tiruan yang dicoba ditiru untuk dikonstruksikan. Jadi misalkan ya, karsa dan nalar mahasiswa. Teman-teman ada ide gitu yang belum ada saat ini. Jadi idenya itu futuristik yang bisa, tapi harus sudah bisa diprototipekan, harus bisa dibikin benda ujinya, bisa dibikin modelnya. Jadi misalkan ya, saya mau menciptakan rumah dalam waktu sehari semalam. Nah, itu gimana caranya? Pakai alat apa gitu ya? Pakai alat apa? Kemudian nanti saya bikin modelingnya, bisa saya modelkan di software apa, pakai software apa, atau pakai software penggambaran apa, software perhitungan apa. Kemudian divideokan atau digambarkan agar prototipenya itu bisa dilihat gitu loh. Ini Pak prototip saya mau bikin rumah dalam waktu sehari. Nah itu kan sesuatu hal yang tidak mungkin ya. Tetapi kemungkinan untuk beberapa tahun ke depan atau beberapa puluh tahun ke depan itu menjadi hal yang mungkin. Karena sekarang di Cina saja
itu sudah punya teknologi yang membangun gedung itu cuma seminggu. Membangun gedung ya. Bahkan ada di negara mana gitu bisa menciptakan alat untuk menggeser gedung. Nah, gedungnya itu bisa dipindah, bisa digeser. Itu saya lihatnya itu masih kok bisa ya, kayak nggak masuk akal gitu loh ya. Kalau menggeser gedung itu kan banyak instalasi yang tertanam di dalam tanah, entah itu air, instalasi air, gas, air pembuangan, air bersih. Itu dengan simpelnya itu digeser gitu aja, gedungnya itu bisa dipindah ke tempat lain. Nah, itu kan bisa masuk ke sini Karsa Cipta gitu. Ya. Kemudian ini apa konteks penulisannya? Nah, ini kayak gini. Contohnya bikin apa nih? Mobil terbang ya. Ini bisa loh. Dan sekarang sudah mulai ada. Ya di Jerman kalau nggak salah ya. Mobil terbang. Ini PKMT teknologi untuk mengatasi masalah kesejahteraan masyarakat terpencil yang belum ada PLN. Ini coba kita cermati gambar. Nah, ini contohnya PKMT. Mesin 1, mesin 2 ada penerangan. Ini berarti pakai energi air. Nah, energi air. Kemudian ini Papinka. Otomatis berbasis sensor ultrasonik. Nah, ini contoh judul yang pertama ini adalah contoh ini distingsi Unisma sekarang keairan berbasis IoT, Internet of Things. Nah, jadi semua itu bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, itu distingsinya Unisma. Keunggulan Unisma. Unisma sekarang sipilnya mengunggulkan bidang sipil, bidang keairan yang berbasis IoT, berbasis Internet of Things. Kemarin yang Mbak Nisa bingung ya. Padahal, tetapi meskipun yang diunggulkan air, tetapi sipil di Unisma itu sipil umum. Jadi mempelajari semuanya. Tetapi yang diunggulkan itu air. Kalau yang diunggulkan air berarti saya harus belajar air aja dong, Bu. Tidak. Itu sesuai dengan minat dan bakatnya teman-teman. Mau apa? Mau minatnya ke struktur ya belajar struktur. Seini-ininya, se-software-nya apa, perhitungannya apa, metode konvensional dan metode yang paling update apa. Mau tertarik di bidang jalan, ya belajar bidang jalan. Nanti penjurusannya itu mulai mengerucutnya itu kira-kira mulai semester 5. 5 ke atas itu sudah mulai mengerucut. Itu bisa ditunjang dengan mata kuliah pilihan yang nanti dipilih teman-teman itu apa mata kuliahnya. Kemudian makin mengerucut, PKL-nya apa, kerucut lagi skripsinya ngambil apa. Nah, itu. Cuman yang diunggulkan bidang air. Jadi kayak gini loh. Kalau orang luar melihat kamu mau jadi ahli bendungan, mau jadi ahli drainase, mau jadi ahli bendung, kamu kuliah di Unisma. Nah, di sana itu banyak ahlinya air. Nah, kayak gitu loh. Tapi tidak mengesampingkan keahlian yang lain. Keahlian yang lain masih ada dan berjalan dan sama-sama di-push dan sama-sama di-support dengan ahli-ahli yang lain. Cuman ya kayak gitu tadi. Mau jadi ahli air, mau kuliah nang Unisma kayak gitu. Kayak gitu loh. Contohnya begitu ya. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya kemarin. Nah, ini PKMGT. Gagasan tertulis, PKMGT membuka peluang bagi mahasiswa menuangkan ide realistik kreatif sebagai respon intelektual atas persoalan aktual yang dihadapi bangsa. Nah, ini mungkin yang prostitusi bisa masuk ke sini ya. Nah, ini kan persoalan aktual nih. Nah, tetapi direspon secara intelektual, direspon by data, kemudian datanya apa,
kemudian solusi yang pernah dilakukan apa, kemudian tanya ahlinya sebagai solusi lainnya juga, tanya ahli-ahli ini ya, ahli kalau prostitusi ahli apa ya? Ahli sosial ya, harusnya ya. Ahli sosial, ahli hukum, psikolog, sama apa ya? Sama kedokteran ya harusnya ya. Nah ini bisa nih, kan nggak harus anak ini anak sosial humaniora sini. Teman-teman kalau mau lihat tabel yang dulu yang besar itu ya. Ide tersebut tidak terikat bidang ilmu, bersifat unik, realistik, kreatif, visioner, futuristik, dan bermanfaat. Nah, ini. Ide realistik kreatif dalam PKMGT jika diimplementasikan bisa memerlukan waktu yang lama, biaya, dan sumber daya yang besar. Ringkasnya bahwa PKMGT adalah konsep perubahan atau pengembangan yang bersifat futuristik, realistik, dan jangka panjang. Ini cuman gagasan aja. Gagasan, teman-teman punya gagasan. Prostitusi tadi itu mau saya apakan sih? Untuk jangka pendeknya seperti ini, tapi jangka panjangnya itu gagasan dari saya itu ini. Nah, itu bisa masuk ke PKM gitu. Ya. Ini nanti PKM GT apa namanya? Outputnya cuman ini, jurnal aja. Jadi artikel sama PKM GT itu enak. Outputnya cuman jurnal.